Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Dikatakan al-insanu mahalul khoto wan nisyan wa khairul khoto'ina tawabuna. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah yaitu dia yang bertaubat atas kesalahannya. Bu, sadar gak kalau kita banyak salah? Pak, sadar gak kalau kita banyak dosa? Dosa sama istri banyak gak? Banyaknya pakai banget apa enggak? Kalau kita Yang jawab ibu-ibunya. ini sepertinya mewakili dari apa yang dirasakan oleh ibu-ibu. Karena kebanyakan para suami itu gengsi untuk mengungkapkan. Tapi kalau para istri, gacor udah. Tapi Bapak Ibu semua, kalau kita sadar kita punya salah, oh ternyata itu adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Karena kenapa? Tatkala kita sadar kalau kita salah, kita bisa berintrospeksi diri atas kesalahan kita. Cuman kadang-kadang menyadari kalau diri kita salah itu yang amat berat. Apalagi yang di hadapan saya ini adalah ras terkuat di muka bumi. Urusan sama ibu-ibu bisa celaku 17. Lah yang namanya sama perempuan, maaf Pak, kita satu kata dibalas sama dia ribuan kata. Lah emang begitu. Kita nih nanya sama bapak-bapak, cuman satu pertanyaan, Bapak sehat? Dijawab sama dia, Alhamdulillah Ustadz sehat. Coba kalau nanya ibu-ibu, ibu sehat? Alhamdulillah Ustadz saya sehat, cuman kantong saya kagak sehat Ustadz. Iya laki nggak kerja pisan lagi ini, kebutuhan banyak Ustadz ini. Iya belum bayar anak sekolah, lah belum urusan makan Ustadz, dapur ya Allah Ustadz punya kepala saya Tad. Kita nanya sekali dijawab berkata-kata sama dia. Jujur aja udah jujur. Ya apa ya? Makanya nih luar biasa kadang-kadang yang namanya rasa kuat di muka bumi kagak mau salah pisan. Udah kadang-kadang kita kalau naik kendaraan di depan ada emak-emak bawa motor itu hati udah deg-degan aja. Lah iya udah deg-degan aja nih hati. Kita lihat dia bawa motor sen ke kanan, ujungnya dibelok ke kiri. Kita tegur tuh dia tuh, Bu itu ngapa Bu? Hebat banget ibu ya kayak punya nyawa 17 ya. Iya itu sen ke kanan ngapa belok ke kiri? Apa kata dia? Lah bagian motor-motor gua. Ada yang gitu ada? Ada. Mana yang mana? Itu belum seberapa, ada yang luar biasa lagi di lampu merah, ibu-ibu lagi gegarukin helm aja. Ditegur sama anak muda, ngomong kayak begini, Bu itu kenapa helm digarukin aja? Apa kata dia? Kepala gua gatel. Dikasih tahu dong sama anak muda di mana-mana mah Bu kalau kepala gatel helmnya dibuka, kepala digaruk, tetap kagak mau salah pisan dia. Dibalikin sama tuh ibu-ibu. Apa kata dia? Sekarang gue mau tanya sama lu bang, kalau pantat lu gatel, kira-kira celana lu dibuka dulu apa kagak? Mama tuh lagunya tuh. Kagak mau salah pisan. Padahal nih bapak ibu semua, orang yang beriman kepada Allah
tatkala dia menyadari telah melakukan kesalahan, Allah udah ngingetin kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu udah jelas. Kita nih yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, kita punya salah, buru-buru menuju ampunan Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunin saya, ya Allah maafin saya, ya Allah. Tadi nggak sengaja ngambil duit dompet suami kagak pakai izin. Itu mah bukan nggak sengaja, itu mah emang dasaran kebiasaan. Ada yang gitu ada apa kagak? Kadang-kadang dia ngomong, rezeki nomplok. Buru-buru menuju ampunan Allah. Dan kemana lagi? Ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Masya Allah, luas apa kagak? Luas banget itu surga. Kita minta ampun kepada Allah. Kita selalu menyadari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Allah Maha Pengampun. Ingat, Allah mah beda dengan manusia. Allah tatkala mengetahui hambanya berbuat salah, dia mendekati Allah, dia mengatakan minta ampun kepada Allah, Allah ampunin dosa-dosanya. Tapi kalau sama manusia, kadang-kadang dimaafin di mulut doang, hati mah kadang-kadang masih gedeg aja. Ngerti gedeg? Apaan gedeg? Gini kan kita satu server kita ya. Ya ngerti bahasa gedeg. Iya, kalau Bang David taunya gedeg itu makanan yang di Jogja namanya gedeg. Budek. Budek itu nggak denger. Oh budek. Bisa aja Ustadz. Itu kan manusia kayak begitu. Iya, maafin. Tapi apa? Udah hati masih gerendeng aja. Kadang-kadang kan begitu ya. Makanya di momen yang luar biasa ini, di hari kemenangan, kita sama-sama saling maaf dan maafkan. Karena kenapa? Ciri daripada orang yang bertakwa, dia yang selalu menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan pula dia yang mampu mengendalikan amarahnya, dan pula dia yang memaafkan orang lain. Makanya kan enak hidup kalau saling maaf dan memaafkan ya. Kita sadar punya salah, kata si Saroh ngomong ke Rodiah, Rodiah maafin gua ya. Kata si Rodiah, maafin gue juga Saroh. Kata Saroh, gue yang salah, bukan lu Rodiah. Gue yang salah Roh, bukan lu. Gue yang salah Roh. Gue Rodiah, gue. Ujung-ujung berantem lagi tuh dia tuh. Ya gara-gara pada minta maaf jadi berantem tuh dia tuh. Iya, pada sadar salah tuh. Ya Allah, yuk indah sekali kalau hidup kita saling maaf dan memaafkan. Setelah Ramadan kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, maaf memaafkan penting ya. Penting, bahkan tadi dikatakan di surah Al-Imran ayat 133-nya, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju magfirahnya Allah seluas bumi dan langit yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa enggak, Bu? Kalau mau jadi orang bertakwa harus allazina yunfikuna fisyara'i wa dhara wa kadzimina ghaidha wa afinna aninnas. Yang pertama berinfak dalam lapang dan sempit, mampu menahan amarahnya, dan yang terakhir memaafkan kesalahan orang lain. Baik, sepertinya ada yang hal penting yang ingin disampaikan juga oleh Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Pak, Bu, bulan puasa kayak kemarin, kadang hari-hari terasa lebih menantang ya. Pagi harus tetap beraktivitas, bekerja, mengurus rumah, atau menjalani kegiatan seperti biasa. Ditambah lagi cuaca yang enggak menentu, jalanan macet, atau pekerjaan yang menumpuk. Akhirnya pikiran dan hati jadi gak tenang. Tapi hal itu jangan sampai kita alami di hari Lebaran ini. Maka dari itu kita wajib menjaga kondisi tubuh agar tetap segar dan tetap terhidrasi. Supaya momen Lebaran tetap maksimal dan silaturahmi gak terputus. Tenang saja, ada Aqua.
teman adem Ramadan yang siap menemani perjalanan hari raya Idul Fitri. Dengan mineral alaminya membuat aqua tetap terasa dingin meski tanpa didinginkan, sehingga hati dan pikiran jadi tenang. Kita pun jadi semangat beribadah. Nah, khusus sejak bulan Ramadan kemarin, Aqua juga menghadirkan kemasan edisi spesial dengan pesan-pesan menyejuk hati yang dekat dengan keseharian kita. Simple namun penuh makna dan bisa menjadi pengingat kecil yang menguatkan di tengah aktivitas. Mari kita jaga ikhtiar kecil ini dengan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi. Semoga dengan tubuh yang terjaga, momen silaturahmi pun semakin maksimal. Urusan air mineral, percayakan pada Aqua. Jadikan Aqua sebagai teman adem Ramadan yang setia menemani setiap langkah kebaikan kita di hari raya Idul Fitri ini.